Rakyat cerdas tolak kedunguan. Rocky Gerung ditolak seminar di Universitas Mataram. Firza Hussein wajar ditolak. Rocky Gerung itu cocoknya seminar di Ragunan. Adanya upaya-upaya ya, kita mensinyalir ya, ada upaya dari segelintir orang ya, seperti Rocky Gerung, Enora Isma, kemudian Aika. Mereka datang, kami khawatir masyarakat yang sudah kondusif terprovokasi alasan kebebasan, alasan demokrasi. Dengan mengatakan bahwa kitab suci adalah fiksi, kita mau tanya, yang dia bilang kitab suci mana yang katanya fiksi? Kalau dia menjurus kepada satu jenis agama, satu jenis kitab suci, jelas dengan sangat. Sementara Anda, Rocky percaya bahwa dia bisa makan kepalanya sendiri. Saya bahkan Dia bahkan percaya bahwa sementara aku bisa Anda makan kepalaku mengkhawatirkan, sendiri. Itu nggak kemungkinan Saya nggak percaya you bisa makan kepalamu sendiri. Karena nggak percaya, karena Anda nggak percaya, jangan biarkan ada sebuah ide yang memakan tubuhnya sendiri. Karena Anda mengatakan bahwa NKRI harus menyediakan tempat bagi ide untuk merobohkan NKRI. Itu kan sama dengan percaya bahwa kamu bisa memakan kepalamu sendiri. Pengamat politik Rocky Gerung baru-baru ini ditolak masuk di Universitas Mataram atau UNRAM. Padahal Rocky Gerung rencananya akan menjadi narasumber pada seminar nasional 24 tahun reformasi yang bertajuk Titik Nol Penegakan dan Keadilan. Kegiatan itu rencananya selain akan mengundang Rocky Gerung, juga ada Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, dan Widodo Dwi Putro, akademisi Fakultas Hukum UNRAM yang akan berlangsung 16 September 2022 di Gedung Dom UNRAM. Hal tersebut langsung ditanggapi oleh pegiat media sosial Firza Hussein. Lewat akun Twitter pribadinya, ia mengungkapkan bahwa Rocky Gerung memang wajar ditolak karena menurutnya Rocky Gerung cocoknya bukan seminar di universitas tapi seminar di Ragunan. Rocky Gerung pun menanggapi penolakan terhadap dirinya menjadi pembicara seminar nasional yang akan dilaksanakan di Universitas Mataram. Sinyal penolakan tersebut datang dari pihak Rektorat UNRAM. Rocky menganggap pelarangan dirinya sebagai pemateri seminar nasional yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa UKM PIB UNRAM itu sebagai pengekangan kebebasan berpikir. Menurutnya, pelarangan tersebut juga merupakan langkah pengekangan intelektual. Sementara itu, Ketua Panitia Seminar Nasional dari UKM PIB UNRAM Naufal Zulkifli mengatakan pihaknya telah berkoordinasi untuk memindahkan lokasi seminar yang semula akan digelar di Gedung Universitas Mataram. Lantaran pihak Rektorat UNRAM memberikan sinyal penolakan terhadap kehadiran Rocky Gerung. Seminar nasional itu bakal digelar di luar lingkungan kampus. Novel mengaku pihaknya telah memenuhi pemanggilan Wakil Rektor 3 UNRAM Profesor Eni Yuliani Senin 29 Agustus. Pihak Rektorat bahkan meminta agar mahasiswanya tidak membawa nama UNRAM saat mengundang Rocky Gerung sebagai pembicara seminar. Saat ini, UKM PIB UNRAM sedang berupaya melakukan proses meminjam lokasi seminar di luar kampus. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Rocky Gerung terkait seminar nasional yang akan dilakukan 16 September 2022 tersebut. Sebenarnya, keputusan yang diambil oleh pihak Rektorat UNRAM sudah tepat karena dengan adanya penolakan tersebut secara tidak langsung memberikan space atau jarak antara mahasiswa dengan pihak yang sering memprovokasi antara pemerintah dengan elemen mahasiswa. Track record Rocky juga sering melontarkan kata-kata atau kalimat yang dinilai tidak pantas atau sepatutnya, yang menjadikan banyak orang yang ilfil dengan sosok dedengkot pembuat gaduh NKRI ini. Rocky Gerung adalah contoh manusia kebelingar. Dia yang merasa dirinya pintar, lantas dengan mudahnya menuding banyak orang sebagai dungu. Barang siapa yang tidak sepaham dengannya, ia katai sebagai dungu. Hari-harinya pun banyak diwarnai dengan semburan kata-kata dungu. Bahkan ada kalanya pula presiden disebut sebagai dungu. Kita pun hanya bisa tersenyum prihatin ya. Presiden yang membuat banyak gebrakan dan melakukan banyak pekerjaan besar kok masih saja disebut dungu oleh Rocky Gerung. Emangnya Rocky ini sendiri telah melakukan apa untuk orang banyak? Apakah dia misalnya pernah berdiri sejajar bersama Presiden Amerika Serikat atau pemimpin dunia lain? Maka dari itu wajar jika banyak pihak secara tegas menolak kehadiran Rocky Gerung karena segala akal bulus Rocky untuk memprovokasi antara pemerintah dengan mahasiswa pastilah ada. Intinya begini, rakyat sudah menolak, rakyat sudah benar-benar muak dengan tindakan-tindakannya yang sering diduga makar ini, menebarkan kebencian kepada pemerintah terutama kepada Presiden Jokowi yang saat ini dipilih oleh mayoritas warga adalah sebuah tindakan yang tidak terpuji dan menebar ketakutan. Apakah ini termasuk dalam pengacauan?
Ya silakan nilai saja sendiri. Jadi bagaimana menurut Anda? Polisi tidur di Sunter, Jakarta Utara celakakan warga. Baru semalam dibangun, besoknya langsung dibongkar. Anggaran keluar percuma. Gak bener, emang jago soal proyek bongkar pasang. Dilansir dari laman Tempo.co, sebuah video viral di sosial media menayangkan beberapa pengendara motor terjatuh saat melewati speed bump atau polisi tidur yang dicat mirip zebra cross. Polisi tidur itu berlokasi di kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara. Pada video yang viral di akun @infojkt24 Instagram, terlihat satu pengendara motor yang tergeletak di pinggir jalan. Ia tampak kesakitan saat berada di trotoar usai terjatuh setelah melewati speed bump tersebut. Dari video viral tersebut memperlihatkan kondisi speed bump yang dicat dengan warna hitam dan putih. Secara kasat mata, speed bump itu mirip sekali dengan zebra cross biasa. Keberadaan speed bump yang mirip zebra cross itu membuat pengendara motor yang melintas diduga tertipu hingga berjalan seperti biasa saat sepi. Para pemotor itu juga tidak mengurangi laju kendaraannya karena mengira yang ada di depan mereka bukan polisi tidur atau speed bump. Keberadaan polisi tidur yang baru dibangun untuk mencegah aksi balap liar di Jalan Danau Sunter Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara justru kerap mengakibatkan sejumlah pemotor mengalami kecelakaan. Kata perekam video seperti pada postingan yang diunggah Kamis 25 Agustus, bahaya banget sumpah, bikin orang jatuh semua. Udah banyak yang jatuh, itu bahaya banget, sumpah. Tidak mau ketinggalan, salah satu akun Twitter @igit_0403 pun mencuitkan, kalau nggak ngibul hoax ya bongkar pasang. Bocil @mdy_asmara1701 paham? Sepertinya komentar dari warganet tersebut menyenggol sang benar beserta dengan pemujanya yang demen banget ngibul dan juga bongkar pasang. Karena polisi tidur yang baru dibangun pada Rabu 24 Agustus malam langsung dibongkar pada Kamis 25 Agustus siang. Saya sungguh heran, beberapa pembangunan di Jakarta memang seringkali sifatnya cuma bongkar pasang, seolah itu adalah mainan Lego. Terkesan apa yang dilakukan Anies dan juga bawahannya adalah sembrono, gak pakai analisa mendalam, gak ada kajian kuat, tidak punya rencana jangka panjang dan survei kelayakan apakah itu memang dibutuhkan atau hanya memboroskan anggaran. Anies seolah tidak bisa membedakan mana yang benar-benar dibutuhkan dan mana yang sekedar jangka pendek atau buat gegayaan agar terlihat bekerja. Boros anggaran berkali-kali tapi masih nggak malu. Kembali pada berita polisi tidur tadi yang akhirnya dibongkar. Video yang memperlihatkan pembongkaran polisi tidur ini juga viral seperti diunggah akun Instagram @seputar.suntar. Dalam video tersebut terlihat para petugas berseragam kuning dari suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara membongkar polisi tidur dengan alat-alat tertentu. Selain menggunakan bor, polisi tidur tersebut juga dihancurkan dengan menggunakan cangkul. Hasilnya berdasarkan pantauan Tribun Jakarta, di lokasi pukul 15.50, polisi tidur itu pun sudah tidak terlihat lagi. Kendaraan yang melintas di Jalan Danau Sunter Selatan pun tampak melaju bebas, sebagian bahkan kebut-kebutan. Dinas Bina Marga DKI Jakarta telah selesai membongkar polisi tidur di jalanan dekat Danau Sunter, Jakarta Utara. Tidak hanya satu, tapi juga 4 polisi tidur sudah selesai dibongkar. Pengerjaan pembongkaran selesai menjelang pukul 21 WIB. Keempat polisi tidur itu ada di Jalan Danau Sunter Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Salah satu polisi tidur itu sempat viral pada siang tadi lantaran mengakibatkan sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh. Terlihat bekas polisi tidur yang dibongkar meninggalkan luka pada aspal. Nantinya lokasi bekas polisi tidur itu akan dibangun gundukan kecil-kecil yang berderet. Habislah anggaran keluar untuk bangun polisi tidur, baru semalam dibangun malah sebabkan petaka. Besoknya langsung dibongkar pula. Sayangnya anggaran yang sudah keluar gak akan pernah kembali lagi. Boros benar. Bagaimana menurut Anda?